Baik, untuk selanjutnya saya akan menceritakan mengenai progres kelompok kami dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-14 di mata kuliah EI semester 4 ini. Pada pembahasan progres ini, saya akan menceritakan beberapa hal yang terjadi pada bisnis kami, seperti perubahan pada bisnis kami maupun penambahan hal baru pada bisnis Kasti. Yang pertama dimulai dari masalah packaging. Berikut adalah packaging yang pertama kali kami bawa ke mata kuliah EI semester 4 ini. Packaging ini mendapatkan banyak sekali kritik negatif dari dosen maupun mahasiswa, dan rata-rata kritiknya itu mengatakan kalau packaging kami kurang menarik. Selain kurang menarik, packaging kami juga dinilai kurang informatif dan terdapat beberapa pengulangan kata yang sekiranya tidak diperlukan. Selain itu, botol yang kami gunakan juga rapuh atau mudah meleot dikarenakan ketebalannya hanya 12 gram. Kami memilih botol yang harganya murah dikarenakan pada saat itu kami memang mengejar HPP yang kecil supaya kami mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada akhirnya, di minggu keempat, kami memutuskan untuk ganti packaging. Selama seminggu, kami membuat desain baru, mencari botol baru, sampai dengan print stiker. Di minggu kelima, setelah semua stok packaging yang lama sudah habis, kami mulai menjual dengan packaging yang baru ini. Feedback untuk packaging ini sudah mulai mendapatkan beberapa respon yang positif, namun juga tetap ada beberapa kritik seperti ini desainnya kayak botol obat dan penempatan logo beserta tulisan kasti yang terpisah, jadi agak nggak jelas merek dan logo untuk brand kasti itu kayak gimana. Sampai pada akhirnya di minggu ke-9 ini, kami memutuskan dan memberanikan diri untuk menggunakan jasa desain seorang profesional untuk mendesain packaging kami. Atas rekomendasi dari Pak Junko sebagai dosen kelas kami menghubungi seorang profesional bernama Ivan Nathan untuk membuatkan packaging kami. Dengan referensi yang kami berikan sebagai berikut, beliau mengirimkan beberapa hasil desain yang mirip dengan referensi kami. Dan berikut ini adalah packaging yang kami pilih sebelum melalui proses revisi sampai dengan hasil akhirnya setelah beberapa kali revisi. Packaging yang baru ini mulai kami gunakan secara resmi untuk berjualan di minggu ke-12 setelah semua urusan selesai dan juga packaging yang lama sudah habis. Packaging yang ini mendapatkan banyak sekali respon positif dan hal tersebut membuat kami semakin percaya diri akan produk kami. Beberapa feedback dari orang-orang mengenai packaging baru kami ini antara lain yaitu menarik, botolnya bagus, dan juga desainnya yang membuat produk kami ini jadi kelihatan premium atau mahal. Tidak hanya packaging, logo kami juga ada perjalanannya sampai menemukan logo yang pas yang kami gunakan sampai sekarang ini. Dari logo yang lama kami ini, sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu besar, tapi ada tulisan IST 2022 yang sekiranya tidak diperlukan untuk dicantumkan di sebuah bisnis baru. Setelah itu, kami mencoba untuk menghubungi seorang jasa desain untuk mendesain logo Kasti. Tapi desain ini akhirnya ditolak atau tidak digunakan dikarenakan dinilai terlalu ramai dan juga tidak menggambarkan Kasti maupun teh Kaskara dengan jelas itu yang seperti apa. Dan pada akhirnya kami menggunakan packaging yang fix ini dikarenakan kami rasa dengan ini juga cukup unik dan berbeda dari logo-logo pada umumnya. Untuk logo yang ini, kami meminta tolong seorang teman untuk menggambarkannya atas referensi yang diberikan oleh Matthew. Kami memintanya untuk menggambar dengan versi yang lebih bagus dan digital. Selain itu, kami juga melakukan produksi setiap minggunya. Produksi dapat dilakukan pada hari apa saja, tergantung order yang kami terima. Nah, yang namanya produksi ini pasti memerlukan pembelian bahan-bahan secara rutin. Dan berikut adalah bahan-bahan yang paling sering kami lakukan repurchase demi mendukung proses produksi kami. Antara lain yaitu ada kaskara, gula, bubuk perisa, galon aqua, botol, dan stiker. Nah, yang terbaru, kelompok kami sempat mengikuti Bazar Karir Expo pada tanggal 26 sampai 27 Mei di Mall CW Surabaya. Basar ini sebenarnya kami terima secara dadakan H-2 dengan persiapan yang minim dikarenakan memang kami tidak siap untuk mengikuti basar ini.
Maka dari itu, dalam 2 hari ini, kami melakukan beberapa hal yang sekiranya diperlukan untuk bazar ini. Antara lain yaitu dimulai dari mendesain banner, menu, X-banner oleh ketua kami, Matthew, dan juga melakukan produksi. Dan juga pastinya kami melakukan produksi H-1 bazar supaya menjaga produk tetap fresh. Berikut adalah beberapa dokumentasi tambahan dari kami pada saat proses produksi dan dapat dilihat kalau ini cukup hektik dan ini kulkasnya Angel sampai penuh untuk menyimpan 149 botol kasti yang kami buat. Nah, sebagai tambahan, ini adalah kondisi kami pada saat sudah selesai produksi jam setengah 12 malam. Total kerja kami pada hari produksi ini adalah 8 jam, dimulai dari jam 3 sampai setengah 12, dan kami berhasil menghasilkan 149 botol kasti. Ini adalah kondisi booth kami pada saat Bazar CE hari pertama. Di bazar hari pertama ini, kami menjual total 44 produk dengan total pendapatan 766.000. Sebagai tambahan juga, kami menaikkan harga kasti selama bazar ini. Yang original yaitu 15.000 dan yang varian 18.000. Terdapat sisa stok untuk hari kedua yaitu 107 botol. Berikut adalah kondisi booth kami pada saat bazar CE hari kedua. Pada hari kedua ini, kami menjual total 62 botol dengan pendapatan 1.077.000. Tapi sayangnya tidak semua produk kami sold out, jadi masih sisa stoknya tuh ada 42 botol. Yang namanya bisnis pasti memiliki kendalanya sendiri, dan berikut adalah beberapa kendala yang kami hadapi beserta cara kami mengatasinya. Yang pertama, yaitu proses produksi kami yang memakan waktu cukup lama. Dalam waktu berjam-jam ini, kita tidak bisa menghasilkan sebanyak itu botol, jadi cukup memakan waktu. Maka dari itu, atas bantuan dari Pak Riki sebagai dosen kelas kami mendapatkan saran dari Ibu Fabiola mengenai cara produksi untuk mempercepat waktu, yaitu dengan merendam pitcher-pitcher ini di sebuah baskom yang diisi air dan es batu. Cara tersebut membuat proses produksi kami menjadi lebih cepat, tapi tetap tidak bisa menjadi secepat itu sampai memakan waktu 2 kali lebih cepat, dikarenakan yang namanya bisnis rumahan ini pasti membutuhkan waktu. Maka dari itu, kesabaran tetap adalah kunci utama dari keberhasilannya. Dan ini adalah permasalahan terbaru yang kami hadapi, yaitu bubuk perisa yang biasanya kami gunakan untuk varian leci ini mendadak mengalami perubahan rasa. Dengan menggunakan takaran yang sama, pastinya ini bisa jadi kecut banget dan hampir nggak kerasa lecinya sama sekali. Jadi total kami sudah membuang sebanyak 3 bungkus bubuk leci secara percuma. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak toko, maka dari itu kami mengirimkan video komplain sebagai berikut untuk diberikan bukti kepada mereka. Sebenarnya masih ada beberapa bubuk yang bisa digunakan, tapi kesannya itu untung-untungan karena yang kami buka itu nggak tahu apakah dia aman atau bermasalah. Dan respon dari all shop-nya mengatakan bahwa mereka akan memberikan 1 bubuk sebagai ganti rugi, dan juga mereka berkata apabila menemukan permasalahan yang sama, maka jangan dibuang, tapi dikasih aja ke mereka kembali karena mereka mau mengecek sebenarnya penyebabnya dari perubahan rasa tersebut itu kenapa. Berikut adalah total pendapatan dan total produksi kami setiap minggunya. Untuk catatan saja, perhitungan ini kami mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Apabila nominalnya berbeda dengan yang dikumpulkan di kelas EI, dikarenakan itu dimulai dari hari Rabu ketemu Rabu lagi.
Untuk total pendapatan terbanyak kami ada di minggu ke-14 yaitu 2.305.000 dengan total produksi 145 botol, disusul minggu ke-12 dengan total pendapatan 1.108.000 dengan total produksi 74 botol, dan di posisi ketiga ada minggu ke-5 dengan total pendapatan 670.000 dari total produksi 54 botol. Berikut adalah marketing tools yang kami gunakan untuk mempromosikan produk kami, yaitu melalui sosial media Instagram. Berikut adalah Instagram Kasti. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan para user, kami mendapatkan kesimpulan bahwa produk yang dimiliki oleh Kesti saat ini enak. Produk yang paling banyak disukai yaitu rasa leci. Alasan customer membeli dikarenakan rasa yang unik dan enak. Selain itu juga rasanya mirip dengan fruity. Harga yang dimiliki oleh Kesti saat ini terjangkau, dijual dengan harga 12.000, dijual dengan packaging yang seperti itu. Dari pertanyaan, jika Kesti melakukan konsinyasi dengan event planner, menurut para customer apakah menguntungkan? Dari pertanyaan tersebut terdapat kesimpulan, jawabannya iya, menguntungkan. Karena jika Kesti melakukan konsinyasi dengan event planner pasti mengambil produk itu dalam jumlah yang besar. Selain itu juga, Kesti juga dapat meningkatkan brand awareness-nya. Karena biasanya kalau misalnya ikut event-event itu pengunjungnya semakin banyak. Ya, lalu selanjutnya ada mentoring dengan expert, dan ini adalah 6 list dari mentor dan expert yang kami lakukan. Yang pertama ada Albert Gunawan selaku pelaku usaha atau wira swasta dan juga jadi ayah dari salah satu anggota kami. Dari mentoring kali ini, kami mendapatkan insight untuk segera melakukan penitip jualan atau melakukan partner dengan bisnis lainnya dari hal-hal yang simpel seperti titip jual di depot-depot atau di penjual-penjual snack karena belum ada perizinan yang jelas. Dan beliau juga sangat menyarankan untuk segera melakukan mengurus perizinan yang jelas seperti PIRT dan BPOM sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Karena dengan adanya perizinan yang jelas, maka banyak sekali pelaku usaha yang mau menerima produk dari kami. Karena beliau juga telah mencoba produk kami, produk teh kami, dan beliau mengatakan bahwa rasa dan packaging yang ditawarkan sangatlah proper untuk dijual dan sangatlah cocok dan memiliki value for money yang tinggi. Dan harga yang ditawarkan 15 dan 18 ribu menurut beliau sudah sangat masuk akal. Lalu selanjutnya ada Bapak Surya Purwanto selaku Retail Acquisition Deputy Regional Head dari Bank Mega Cabang Surabaya. Dalam mentoring kali ini lebih membahas mengenai finance, mengenai Kesti. Beliau mengatakan bahwa pembukuan untuk saat ini sangatlah penting. Apalagi Kesti yang terus berkembang membuat uang masuk dan keluar semakin rumit. Sehingga pembukaan yang jelas semakin diperlukan. Sehingga tidak ada kesalahan mengenai uang. Lalu beliau juga mengatakan untuk segera menaikkan harga dari produk Kesti karena melihat HPP dan keuntungan yang sangat tipis. Keuntungan yang sangat tipis membuat bisnis tidak dapat berkembang kemana-mana karena keuntungan yang tipis. Lalu selanjutnya ada Ibu Jasmine Hadiwijojo selaku dosen dari Universitas Ciputra. Dalam mentoring kali ini tidak berbeda jauh dengan Bapak Albert, lebih membahas mengenai bagaimana bisnis Casely ke depannya. Insight yang kami dapatkan dari mentoring dengan Bu Jasmine, yaitu Bu Jasmine juga menyarankan segera melakukan konsinyasi dengan bisnis lainnya, agar pasar yang digapai semakin luas dan banyak orang yang semakin mengenal akan produk Casely. Bu Jasmine juga mengatakan bahwa produk teh yang kami tawarkan sudah sangat proper untuk dijual dan dengan harga 15 dan 18 ribu sudah sangat cocok dengan masyarakat. Baik, selanjutnya mentoring yang kami lakukan adalah dengan Pak Yosi. Dari hasil mentoring ini, kami mendapatkan insight sebagai berikut.
Jika kami ingin melakukan konsinyasi, lebih baik keluar dari zona UC yang termasuk juga di Surabaya Barat, seperti di PM dan BTC dan sekitarnya. Dan lebih baik untuk masuk ke market yang lebih luas seperti di Surabaya Timur, Tengah, Selatan, bahkan Sidoarjo dan di luar kota lainnya. Hal ini untuk memperluas pasar dan juga untuk menyebarkan awareness akan brand dan produk kami. Dari segi rasa sendiri, menurut Pak Yosi, rasanya sudah enak dan unik, tidak seperti teh pada umumnya. Kami juga sempat menjelaskan ke beliau mengenai manfaat-manfaat kesehatan dari teh kasti ini, dan beliau berpendapat bahwa sudah enak, ternyata sehat juga. Untuk kisaran harga sendiri, menurut Pak Yosi cocok untuk dijual di range harga 15.000 sampai 19.000. Yang penting tidak berkepala dua, karena akan memberikan stigma kepada orang yang akan membeli bahwa produknya itu mahal. Selanjutnya untuk Pak Ronald, dari hasil mentoring dengan Pak Ronald, kami mendapatkan insight sebagai berikut. Untuk dari segi botol sendiri, sempat dipuji karena desainnya yang bagus dan build quality yang tidak mudah penyok. Kami juga sempat bercerita mengenai kesusahan kami dalam proses produksi yang memakan waktu banyak tetapi outputnya tidak maksimal. Kami juga sempat mengajukan usulan untuk membuat di dalam kontainer agar bisa langsung banyak, tetapi tanggapan dari Pak Ronald adalah untuk tidak melakukan ini karena kurang higienis dan bisa merusak cita rasa dari teh yang kami buat jika bercampur dengan plastik yang kemungkinan meleleh. Beliau menyarankan untuk menggunakan termos dari stainless steel yang besar untuk proses produksi agar bisa langsung banyak dan higienis. Selanjutnya, beliau juga mendukung kami untuk mengikuti bazar yang sebanyak-banyaknya karena produk yang kami miliki ini dinilai enak dan unik, tidak seperti barang lainnya yang ada di pasar. Beliau juga sempat mengutarakan tidak menutup kemungkinan untuk beliau menjadi investor dari produk kami. Saat ditanya juga mengenai harga yang kiranya cocok untuk produk kami, Pak Ronald menjawab sekitar harga 25.000 sampai 30.000. Namun menurut kami itu harga yang terlalu tinggi untuk dijual dalam pasar Surabaya. Selanjutnya adalah dengan Ibu Novita. Dari hasil mentoring dengan Ibu Novita, kami bisa mendapatkan insight jika menjalankan konsinyasi dengan bisnis lainnya itu bagus, tetapi lebih baik akan difokuskan kepada bisnis yang hanya menjual makanan dan tidak menjual minuman, sehingga tidak bertabrakan dengan agenda yang dimiliki tempat konsinyasi kami. Selain itu, dari segi packaging, kami juga mendapatkan pujian karena packaging kami bisa dibilang sangat premium dengan kualitas yang terlihat baik. Saat ditanya kisaran harga yang cocok atau bersedia untuk membayar, beliau menjawab sebanyak 20.000. Sekian progres dari kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para dosen yang telah membimbing kami sepanjang ini. Terima kasih.